ditanggapin seperti kasus Tanah Bata. Itu ide yang bagus ini, ide yang bagus. Apa kita perlu geruduk itu rumahnya Ki Ahmad ya? Apakah harus begitu? Kalau rumahnya kan nggak mungkin lah rumahnya. Ya, tapi permasalahannya dari pantauan teman-teman yang di Malang, yang bersangkutan nggak ada batang hidungnya di sana. Terus yang digeruduk ini siapa yang di sana? Atau orang tuanya kita geruduk lagi ya? Kita nggak sabar ini sebenarnya Bang Iwan, Bang Umar. Iya betul. Tapi gini kan, ini kan kasusnya kan Ki Ahmad. Kalau bisa orang tuanya kan jangan dilibatkan dalam artian tidak bersalah. Tapi gini, kalaupun mau menggeruduk sana, informasi terakhir aja Pak Jol, informasi terakhir itu kan kalau nggak salah posisi terakhir di Bandung itu ya. Nah, tapi kalau bisa sampai ke titik poinnya lebih bagus untuk memastikan gitu loh. Jadi harus ya di belakang inilah kita harus ngobrol di balik layar dulu nih gitu loh. Karena nggak bisa skenario ini kita bincangkan di forum gini. Gitu. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Berjumpa kembali dengan saya Arif Gula di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bagaimana si logika ini ya teman-teman sekalian yang pernah menginjak Alkitab kita, dan pada akhirnya dia menyadari bahwa itu suatu kesalahan dan minta maaf ya kepada orang-orang Kristen. Dan dia ini telah dikumandangkan oleh ketua API yaitu si Juma supaya ditangkap ya, tapi ternyata tidak ada orang Kristen yang terpancing untuk melaporkannya. Nah, jadi ternyata belakangan ini ada isu-isu untuk mereka mau geruduk rumah si Ki Ahmad ya. Mereka mau lakukan seperti sama anak Batak beberapa waktu yang lalu. Mereka kumpulkan umat Islam, lalu geruduk ya rumah si Ki Ahmad. Tapi mereka sendiri kebingungan. Apakah yang mereka sudah pernah kunjungan, ada ibu-ibu di situ, benar-benar rumah daripada Ki Ahmad atau bukan ya? Karena informasi bukan mamanya Ki Ahmad, gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini sangat menarik sekali. Oleh karena saya langsung saja mengajak kita untuk mendengarkan videonya yang ada berikut ini. Ditanggapin seperti kasus Tanah Bata. Itu ide yang bagus ini, ide yang bagus. Apa kita perlu geruduk itu rumahnya Ki Ahmad ya? Apakah harus begitu? Kalau rumahnya kan nggak mungkin lah rumahnya. Ya, tapi permasalahannya dari pantauan teman-teman yang di Malang, yang bersangkutan nggak ada batang hidungnya di sana. Terus yang digeruduk ini siapa yang di sana? Atau orang tuanya kita geruduk lagi ya? Kita nggak sabar ini sebenarnya Bang Iwan, Bang Umar. Iya betul. Tapi gini kan, ini kan kasusnya kan Ki Ahmad. Kalau bisa orang tuanya kan jangan dilibatkan dalam artian tidak bersalah. Tapi gini, kalaupun mau menggeruduk sana, informasi terakhir aja Pak Jol, informasi terakhir itu kan kalau nggak salah posisi terakhir di Bandung itu ya. Nah, tapi kalau bisa sampai ke titik poinnya lebih bagus untuk memastikan gitu loh. Jadi harus ya di belakang inilah kita harus ngobrol di balik layar dulu nih gitu loh. Karena nggak bisa skenario ini kita bincangkan di forum gini. Gitu. Kalau memang berniat seperti itu dalam konteks yang positif ya, konteks yang positif monggo ya, kita datangin, kita bawa. Nah, asal jangan kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, itu maksudnya gitu ya. Saya sih berharap agar kasus ini tidak menguap ya. Kalau menguap ini aduh, iya, harusnya kita malu semua loh ini, jangan sampai kasus ini menguap. Ya, selamat siang. Dari penyidik ada tugas ke sini, ada pergantian ono, ada pergantian ini, ada menteri ono, ada menteri ini. Jadi kami ini merasa keadilan yang kami rasakan ini belum kami dapat
Sama-sama kita sebagai warga Indonesia, kenapa kasusnya Ki Entok ini dengan cepat, sedangkan kasus kita ini sudah SP3, sudah pemanggilan ketiga. Tapi per hari ini, kalau kami tanyakan bagaimana Pak, kiamatnya di mana, statusnya bagaimana, belum mendapatkan kabar secara gamblang dari pihak kepolisian. Ya mungkin teman-teman saya sendiri, bukan hanya teman-teman saya sendiri sebagai tim dari YCC juga merasa jengkel ini. Ada apa di Republik Indonesia ini? Bagaimana kinerja pihak kepolisian? Kalau lah itu dalam laporan kami ada kekurangannya, kami siap untuk menambahkan laporannya ataupun bukti-buktinya. Tetapi kami tidak pernah ditanyakan, oh kurang ini, kurang itu, tidak. Tetapi kami selalu dipimpong dengan dengan jawaban pihak kepolisian Polresta Malang sekarang ini sedang menghadapi pemilu. Pihak kepolisian Polresta Malang sekarang ini sedang mengawal Sandiaga Uno. Pihak kepolisian Malang sekarang ini sedang ada pergantian Polresta. Dan pihak yang terakhir bagaimana Bang? Bang Iwan jawabannya dari penyidik Pak Nando itu. Jawabannya mengawal calon wali kota. Calon wali kota. Nah, itu yang terakhir 1 minggu yang lalu tim kami sudah menanyakan ke Pak Nando ya namanya dari penyidik. Ya. Bagaimana kasusnya? Tapi apa jawabannya? Kami sedang mengawal pemilihan wali kota. Ini kan nggak masuk akal seperti ini ya. Nah. Dan manut-manut. Itu sistem Laskar Taiping. Itu makanya kalau ada nanti hater-hater yang suka ini kita, ya itu Laskar Taiping itu sebenarnya. Ya, ini saya bongkar-bongkar aja sekalian. Yang kedua, kita sebagai host itu beda lagi logonya. Jadi kita khusus buka room, ya. Buka room itu ya ini. Buka room untuk debat. Nah, kita di situ nggak boleh kemana-mana. Kita harus on time, setiap waktu kita harus ada di situ, ya. Terus kita harus bisa ini yang menciptakan bagaimana lah supaya menarik live kita, ya, supaya itu dan sebagainya, pandai-pandai kita lah. Nah, di sini itu diberikan ini teman-teman. Jadi Zuma ini itu siapapun yang host dari API itu akan dikelilingi katanya kemarin tuh, akan mendapatkan giliran didatangi oleh dia. Makanya kemarin narasi dia mengatakan, ya kemarin kau logika nelpon saya untuk datang untuk koin, padahal bukan. Saya hanya menuntut. Katanya kalau udah ini datang, padahal saya udah sering dijanjikan harus datang dia, tapi dia nggak datang. Nah yang ketiga itu perlindungan hukum. Nah dulu kalau teman-teman lihat saya live dulu itu warna pink. Di tempat kontrakan lama saya, ya itu orang-orang Kristen di situ. Nah, orang-orang Kristen yang sekitar saya, karena suara saya memang besar, itu selalu mendengar perdebatan saya dengan orang-orang Kristen, sehingga mereka marah juga. Tetapi mohon maaf, itu kampung saya teman-teman. Kenapa saya pindah ya karena saya ngontrak, itu aja bedanya. Kalau itu rumah saya nggak akan pindah, karena saya ngontrak di situ. Nah, itu sampai saya diundang RT juga masalah itu. Nah, saya teleponlah ini orang API. Ada si Rasid saya telepon, ada Bang Hendra, ada si Zuma, ada satu lagi teman kita, ya nggak perlu saya sebutkan, 4 orang. Nah, yang 3 orang udah setuju ini membantu saya. Nah, yang satu siapa yang nggak setuju? Zuma. Zuma lepas tangan. Nggak percaya kalian orang-orang API. Sekarang nggak percaya kalian. Coba kalian buat masalah terus kalian minta bantuan hukum dari API. Kira-kira API mau nggak sih? Ya, mau nggak sih API itu menolong kalian? Bahkan ini Uniripa dulu itu pernah viral tentang masalah skandal. Ya. Benar ya, skandal kemarin itu pernah, itu yang terbukti ini itu sebagainya. Dan itu ada dari teman kita yang chat Zuma loh. Itu gimana masalah Adinda kita Ripa, gimana ini solusi buat dia dan lain-lain. Tahu enggak apa jawaban dia? Dan saya punya buktinya loh di sini. Saya punya screenshotannya. Apa kata dia? Itu bukan urusan saya. Biarkan dia ngurus dirinya sendiri. Bayangkan sekelas Uniripa saja yang sudah kenal lama sama mereka, itu kalau punya masalah itu nggak ada yang mau bantu. Karena mereka tahu kalau dibantu itu akan ngeluarin uang banyak, sementara mereka cari uang bukan ngeluarin uang. Ya itu boleh diharapkan kepada saya. Ya boleh. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Itu bisa saya pertanggungjawabkan. Siapa orang API yang mau naik? Ayo.
Nah tuh. Dan kalian coba dia punya masalah di api. Yakin gak kira-kira kalian dibantu itu? Seperti itu. Oke, silakan. Saya kembalikan nih. Bang Laskar, ini boleh, siapapun boleh, silakan. Ya, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah saksikan, dan itu kami kemarin live bersama di situ ya, karena ada yang menanyakan ya, katanya kan dia kasih temanya itu kenapa Allah tidak punya anak. Nah ini sebenarnya dia membutuhkan jawaban dari orang-orang Islam. Jadi ketika ada orang Islam yang naik, itu larinya ke Kristen. Nah Bang Logika ini dia sedang membangun sebuah ini baru perintisan ya, membangun sebuah diskusi-diskusi yang kemungkinan jangan ada penghujatan. Artinya biarlah masing-masing agama itu menceritakan tentang keindahan agamanya, ya kan? Jadi misalnya Islam harus menunjukkan seperti apa sih Islam yang rahmatan lil alamin, ya kan? Kemudian bagaimana Islam mengimani dan melakukan misalnya dengan ya kalimat lakum dinukum waliyadi. Lalu teman-teman sekalian, bagaimana dengan orang Kristen menjunjung tinggi nilai kasihnya? Seperti apa contohnya? Dan bagaimana tokoh-tokoh sebelumnya yang melakukan hal demikian gitu ya, yang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran kekristenan. Dan dia sedang menciptakan itu teman-teman sekalian, sehingga dia keluar dari api. Nah yang menarik di sini mungkin tadi tidak terlalu disinggung oleh beliau, tapi saya mau katakan ada satu kalimat yang sangat-sangat membuat kita bersyukur, di mana si Logika ini berkata bahwa saya sangat-sangat hormat dan salut dengan orang-orang Kristen. Kenapa? Karena orang-orang Kristen ya justru tidak bengis, mereka tidak jahat. Yang jahat adalah orang-orang saya sendiri gitu ya, yang sahabat-sahabatnya sendiri, orang-orang terdekatnya sendiri, yang teriak-teriak, yang menyerukan, tangkap si Logika, penjarakan dia sampai busuk di penjara.